Shalom Aleichem, saudara-saudaraku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat GKI Kuitang menyambut penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Minggu, baik yang mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kuitang ataupun yang mengikuti secara daring via YouTube GKI Kuitang. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah hari ini dan memerlukan pelayanan gereja lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat GKI Kuitang via kantor gereja. Nomor kontak yang dapat dihubungi di 021 310 7786 atau via WA di 0811 100 7945 atau bisa juga melalui email dengan alamat email kantorgerejagkikuitang.gmail.com. Majelis Jemaat GKI Kuitang menghimbau untuk jemaat yang hadir saat ini di gedung gereja agar tetap menjaga jarak sesuai dengan tanda yang ada di baris kursi dan tetap menggunakan masker di area gedung gereja. Minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Februari 2023 dengan tema minggu ini adalah hidup yang berdampak yang dilayani oleh Pendeta Guru Jatmiko Septavianus. Minggu ini akan dilayankan perjamuan kudus. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan memberkati. Saudaraku, kita ada di dalam waktu yang terus berjalan dan sekarang kita kembali dipersekutukan Tuhan di dalam ibadah ini. Mari dengan bangkit berdiri kita memuji dan menyembah Tuhan. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Saudaraku, ibadah hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, John C. Maxwell pernah menyatakan, hidup yang tidak memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bersama adalah kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. Pernyataan itu mengajak dan mengingatkan kita agar kehidupan yang kita jalani dapat bermakna bagi diri sendiri dan bagi kehidupan bersama. Dan tentunya dampak positiflah yang diharapkan dapat dinyatakan. Dalam ibadah ini, kita bersama akan menggumuli tema hidup yang berdampak. Melalui tema ini, kita diajak untuk memahami bahwa panggilan Tuhan supaya menjadi garam dan terang kehidupan bagi sesama mesti diwujudkan dengan memperlihatkan sikap hidup yang berdampak positif bagi kehidupan bersama. Kita juga diajak untuk dapat mengevaluasi pola hidup beriman selama ini, sehingga semakin mampu memperlihatkan hidup yang berdampak positif bagi kehidupan bersama. Tentunya kita semua ingin memiliki perangai seperti Kristus, bukan? Saudaraku, ketika kita ingin hidup kudus dan berperangai seperti Kristus, mari kita bersama menaikkan doa pengakuan dosa masing-masing yang akan dimulai secara pribadi.
Ya Tuhan, seringkali keinginan kami untuk memiliki perangai seperti-Mu begitu menggelora di dalam dada. Namun dalam kenyataannya, apa yang kami tindakan justru sebaliknya. Karena apa yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan seringkali justru mendukakan Tuhan dan melukai hati sesama kami. Ketika Engkau menghendaki kami untuk rendah hati, kami justru bersikap mentang-mentang dan pamer kekuasaan, supaya dapat menunjukkan siapa diri kami. Ketika Engkau meminta untuk banyak mendengar semua pihak secara seimbang, kami justru bersikap memihak, sehingga mudah menyalahkan dan membenci yang lain. Dengan mudah kami menuduh orang lain bersalah, padahal sesungguhnya kamilah yang seringkali banyak melakukan kekeliruan. Saat ini ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. Ubahkanlah diri kami agar di waktu-waktu mendatang kami dapat menunjukkan perangai seperti Engkau. Dengan demikian hidup kami dapat berdampak positif. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, inilah berita anugerah dari Tuhan bagi kita yang telah mengakui dosa dengan sepenuh hati melalui surat Roma pasal 6 ayat 22 dan 23 yang demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman, kita akan memohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah ini. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu dapat diberitakan dan dimengerti sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih, ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya 58 ayat 1 sampai 9 yang demikian. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat kepada Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya
kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai tapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Kau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 112 secara berbalasan. Di rumahnya ada harta kekayaan.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12 yang demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Sungguh demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil saudaraku melalui kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20. Yang demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu,
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Bagi yang merayakan, saudaraku, apakah sudah sarapan lontong cap gomeh? Belum? Nah, kalau belum nanti belanja di kantin. Siapa tahu saya dapat 10% kan? Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang hidup yang berdampak. Oh ya, suara saya aman di YouTube? Oke, baik, terima kasih. Ya, berbicara tentang hidup yang berdampak, saudara. Kita mengenal satu istilah yang mungkin hari ini atau hari-hari terakhir ini sedang moncer-moncernya, begitu ya. Itu bicara tentang toksik. Hidup yang toksik, pribadi yang toksik, keluarga yang toksik, bahkan masyarakat yang toksik. Di mana toksik ini mau menunjukkan kepada satu perilaku atau satu tindakan yang mengganggu sebetulnya. Dan dampaknya negatif. Gitu ya. Dan rasanya ini kita rasakan bersama. Ya model setiap orang memang berbeda. Tetapi gangguannya dan kemudian dampak negatifnya itu mungkin menjadi hal yang dirasakan juga bersama. Entah ini perilaku secara komunal, ataukah ini hanya pribadi saja. Tetapi saudaraku, mari kita lihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita, saudara. Satu kali di sebuah jalanan yang biasanya tidak macet, ternyata tiba-tiba macet panjang, saudara. Kemudian kita berjalan di belakangnya lambat-lambat sampai kemudian apa yang menyebabkan kemacetan itu kita baru tahu. Oh, ternyata di sebuah parkiran minimarket, saudaraku, ada 2 orang yang lagi cekcok. Ya kan? Apa urusannya, saudara? Jalanan jadi macet. Cekcoknya di tempat parkir, tidak mengganggu jalanan, tetapi jalanannya jadi macet, saudara. Kenapa? Ya, itu membuktikan bahwa orang Indonesia adalah orang paling kepo sedunia. Ya kan? Kan urusannya orang begitu kan? Tetapi begitu orang, apa ya? Udah gitu memperlambat gitu sambil lihat gitu. Ke belakang gitu kan. Ini yang terjadi, saudaraku, kepo. Dan fenomena kepo ini bukan hanya di jalan raya, saudaraku, kadang-kala di rumah tangga pun terjadi gitu kan. Kita dengar tetangga kita ribut, bukannya kemudian kita datang mendamaikan. Tetapi kemudian kita mendengarkan, apa ya? Kira-kira apa ya? Oh, gara-gara masak keasinan. Kepo, saudara. Kepo kalau dalam artian ingin tahu secara positif, oke, begitu ya. Tetapi justru kepo untuk hal-hal yang negatif, gitu kan. Coba kulik, dapat yang negatif, kemudian jadi trending, gitu kan. Trending Twitter gitu, atau menjadi viral begitu ya. Ini situasi kita, saudara. Bahkan kadang-kala situasi di dunia ini membuat kita menjadi putus asa, menjadi marah. Kadang-kala juga nggak tahu lagi mesti bersikap apa, tetapi inilah situasi dan kondisi yang kita hadapi. Pernah nonton Teka-teki Sulit, saudara? Nah ya? Oke, satu kali saya ikut jengkel gitu, gara-gara nonton Teka-teki Sulit, saudara. Ada 6 kotak
huruf kedua O. 6 kotak, huruf kedua O. Pertanyaannya, mobil tidak bisa jalan karena bannya titik-titik. Menurut Anda jawabannya apa, saudaraku? 6 kotak, huruf kedua O. Pertanyaannya, mobil tidak bisa berjalan karena bannya titik-titik-titik. Bolong didorong masih jalan. Copot cuma 4 kotak, 5 kotak. Bolong didorong masih jalan. 6 kotak, huruf kedua O. Percaya enggak? Jawabannya itu korang. Korang. K-O-R-A-N-G. Korang. Kan semuanya protes kan? Saya juga kayak Anda, kok korang? Ternyata alasannya begini. Mobil tidak bisa jalan karena banyak orang. Jadi karena banyak orang mobilnya nggak bisa jalan. Anda membayangkan kalau situasi kayak begini setiap hari kita jumpai, saudaraku? Toksik ya? Iya, saudaraku. Sesuatu yang kadang-kala kita nggak pikir, tetapi itu yang terjadi, saudaraku. Sesuatu yang remeh-temeh, kadang-kala dipersoalkan. Tapi inilah dunia kita, saudaraku. Sehingga kadang-kala kita nggak bisa lagi berpikir secara positif, nggak bisa lagi kemudian bertindak secara baik. Bahkan untuk sebagian orang yang berupaya untuk tetap menegakkan hal yang baik, melakukan hal yang baik, menegakkan kebenaran dan keadilan, malah kemudian dikasih label, sok suci, sok bener, nggak asik, dan lain sebagainya, saudara. Akhirnya orang-orang yang semacam ini justru tersingkirkan. Tetapi hari ini, saudaraku, kita membaca apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai bagian khotbahnya di bukit, saudaraku, terkait dengan bagaimana setiap kita hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata yang diterjemahkan dengan perbuatan ini bukan hanya menunjuk kepada sikap dan perilaku, tetapi kata yang diterjemahkan dengan perbuatan ini mau menunjuk kepada tindakan yang selalu dilakukan, tindakan positif tentu saja, dan dilakukan secara terus-menerus, continue. Ya. Jadi bukan hanya sekali ini, tetapi terus-menerus, saudara. Jadi kalau kemudian kita baca dalam konteks ayat yang ke-16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu itu secara konsisten. Dan konsisten apa disebut sana? Yang baik. Yang baik jelas ini menunjuk pada sesuatu yang positif, yang baik. Kenapa harus konsisten? Dan yang konsisten itu konsisten yang baik. Tuhan Yesus menyatakan, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi orang-orang yang melihat konsistensi kita untuk berbuat baik ini memuliakan Bapa yang di sorga. Orang-orang yang melihat konsistensi kita untuk tetap mempertahankan kebenaran dan keadilan itu memuliakan Bapa yang di sorga. Dengan kata lain, saudaraku, konsistensi perbuatan baik itu akan menjadi sarana orang melihat Yesus, orang melihat Allah yang ada di dalam hidup kita. Lantas apa bedanya kalau kita perbandingkan dengan situasi yang dikritik oleh Nabi Yesaya, saudara? Nabi Yesaya menyebutkan di sana apa yang dirasakan oleh umat Israel ketika mereka mengatakan, aku sudah berbuat baik, aku sudah melakukan keadilan dan lain sebagainya, tetapi engkau tidak mendengarkan suaraku. Begitu kata orang-orang Israel. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu bukan lahir dari sebuah sikap spiritualitas, melainkan hanya terbatas
sebagai sebuah kewajiban. Dan tampaknya konsep inilah yang kemudian muncul di zaman Tuhan Yesus dalam dalam sikap yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bisa dikatakan saudaraku pada zaman Tuhan Yesus orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bisa dikatakan sebagai tolok ukur kebenaran pada masa itu. Jadi kalau mau dilihat bagaimana tingkah laku keagamaan yang baik, ya contohlah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi kita membaca saudaraku di ayat yang ke-20 tadi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat ini pada waktu itu menjadi tolok ukur kebenaran, dan Yesus katakan, kalau cuma sebatas itu, nggak masuk kerajaan sorga, begitu toh. Jadi sikapmu harus lebih daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah terus sikap yang seperti apa, saudara? Kembali kepada toksik tadi, saudaraku. Mari kita melihat dan mari kita teliti kehidupan kita. Jangan-jangan kita bicara toksik, sesungguhnya kita sendirilah yang menyebarkan toksik itu. Saya membaca sebuah artikel dikatakan di sana, salah satu cara paling sederhana untuk melihat apakah kita ini termasuk pribadi yang toksik atau tidak. Salah satunya adalah coba lihat, apakah kita adalah orang-orang yang bersedia menerima masukan atau tidak. Kalau kita kekeh, tidak mau mendengarkan dan tidak menerima masukan, jangan-jangan kita sudah masuk kategori orang yang toksik. Tegar tengkuk berlapis baja. Kalau kita orang-orang yang selalu memaksakan kehendak, dan harus yang jadi keinginan kita itu yang harus dilakukan, meskipun mungkin sebagian orang lain gak setuju dengan itu, dan kita terus memaksakan itu, jangan-jangan kita adalah orang toksik. Bisa kebayang saudaraku kalau orang-orang toksik ini tinggal satu rumah, keluarganya jangan-jangan jadi keluarga yang toksik juga. Bukannya keluarga yang support, tetapi keluarga yang seringkali kemudian mencela anggota keluarga yang lain. Matematika kok cuma dapat 8. Dulu papi itu loh 9. Hebat ya. Iya, tapi yang lainnya 100. Bukannya memberikan semangat, tetapi justru melemahkan semangat, saudaraku. Bagaimana kemudian generasi kita, anak-anak kita menjadi generasi yang optimis kalau berhadapan dengan keluarga yang toksik. Bagaimana kemudian orang melihat Yesus Kristus yang ada di dalam hidup keluarga, jikalau kemudian keluarga itu tidak membudayakan sebuah pola pikir, pola hidup yang positif. Satu kali saudaraku, dalam sebuah kebaktian, seorang pendeta berkhotbah dengan luar biasa sampai anggota cuma ternganga-nganga begitu. Saking bagusnya, saking ciamiknya khotbah. Wah, khotbah 1,5 jam gak kerasa, saudara. Berbicara tentang kasih. Dan yang pasti bukan GKI Kuitang. GKI Kuitang baru 1/2 jam udah lihat jam. 20 menit mulai kipas-kipas. Jadi kalau 1,5 jam pasti bukan GKI Kuitang. GKI yang lain. Nah, selesai khotbah saudaraku, kemudian istri pendeta itu masuk bawa kasur, bawa guling. Ya, diletakkan di depan mimbar. Duh, kenapa istriku? Ya, mulai hari ini kamu tidur di depan mimbar. Loh kok bisa? Nah ya, kamu bisa khotbah tentang kasih 1,5 jam, tetapi di rumah aku tidak merasakan kasih. Di rumah bukan kasih yang aku terima, tetapi justru sebalik. Jadi kamu khotbah kasih hanya di gereja, maka kamu mulai hari ini tidur di gereja. Seandainya Anda jadi anggota jemaatnya, saudara, Anda tetap bertahan jadi anggota jemaat atau atestasi?
Tentu ini sebuah sikap, seandainya benar seperti itu, maka tentu sikap ini akan menjadi sebuah sikap yang tidak baik. Anggota jemaat tentu juga akan mulai berpikir, lah kalau pendetanya kayak begitu, terus anggota jemaatnya piye, kan begitu, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang hidup yang berdampak. Saya percaya, saya yakin bahwa setiap Anda ingin menjadikan hidup Anda ini berdampak bagi orang-orang lain. Hanya persoalannya adalah dampak yang seperti apa. Spirit apa yang ada dan menguasai hidup Anda. Kalau Rasul Paulus tadi saudaraku memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan begini. Di ayat yang ke-12, 1 Korintus pasal yang kedua. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pertanyaan besar sebetulnya bagi kita, betulkah yang ada di dalam diri kita ini adalah roh Allah, atau justru roh dunia? Jikalau kita memiliki roh Allah, saudaraku, maka yakin dan percayalah, lambat laun kita akan dibukakan tentang apa itu kebenaran. Kita akan dibukakan tentang apa itu kasih. Dibukakan dengan sungguh-sungguh apa itu kehendak Allah. Tetapi kalau yang menguasai hidup kita, menguasai diri kita adalah spiritualitas duniawi. Roh dunia yang menguasai kita. Maka kita maunya adalah menjadi orang-orang yang menang sendiri. Yang toksik tadi. Jadi monggo saudaraku, mulai hari ini kita berjuang bersama-sama menjadi orang yang hidupnya berdampak. Suami yang berdampak bagi istri dan keluarganya. Istri yang berdampak bagi suami dan keluarganya. Menjadi keluarga yang berdampak bagi lingkungan tetangganya. Menjadi anggota yang berdampak bagi anggota jemaat yang lain. Di sebuah gereja, saudara, cari penatua itu gampangnya luar biasa. Cari penatua gampangnya luar biasa. Orangnya gonta-ganti terus, gitu ya. Karena sukacita. Apa kemudian ketika perlawatan ditanya, apa sih rahasianya? Ya rahasianya ya bersama-sama, kan kolektif kolegial begitu ya. Jadi menumbuhkan sikap persaudaraan, saling terima dan lain sebagainya. Tetapi di sebuah gereja yang lain, cari penatua itu angelnya setengah mati. Hingga kemudian muncul istilah penatua L4. Lu lagi. Dari gue kecil, dia penatua. Sekarang gue punya anak kecil, masih penatua. Tapi itu bukan GKI Kuitang. Kalau berdampak positif, saudaraku, semua orang rindu untuk melayani. Saudara. Ya. Kalau berdampak positif. Kalau pelayanan kita berdampak positif, saudaraku, yakin dan percayalah, banyak orang rindu melayani. Ini menjadi perjuangan kita bersama-sama sesungguhnya. Untuk bagaimana dampak yang positif itu juga dirasakan tiap kita. Mulai dari diri kita. Karena kita nggak akan pernah bisa mengubah dunia. Kita tidak akan pernah bisa mengubah kota di mana kita tinggal. Bahkan kita tidak bisa mengubah keluarga kita. Atau bahkan mengubah pasangan hidup kita. Jikalau kita sendiri tidak mengubah diri kita. Jadi mulailah saudaraku menanamkan semangat di dalam diri kita, menanamkan kesungguh-sungguhan di dalam diri kita dan komitmen di dalam diri kita. Aku harus jadi orang yang berdampak positif, bukan orang yang toksik. Aku harus menjadi orang yang menjadi berkat. Dan jikalau itu terjadi dalam hidup kita, yakin dan percayalah, dunia pun bisa berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita bersama-sama akan juga merayakan perjamuan kudus, mari kita juga boleh mengingat bahwa sesungguhnya roh yang ada di dalam diri kita bukan roh dunia. Tetapi Allah yang hadir dalam rupa roh itu, Tuhan Yesus yang hadir dalam rupa roh itu di dalam hidup kita.
Roti perjamuan dan anggur perjamuan yang kita makan dan kita minum akan merasuk dalam diri kita, sekaligus menyimbolkan Allah yang berkenan hadir di dalam hidup kita. Jikalau memang Allah hadir dan berkenan hadir di dalam hidup kita, mari jangan kesampingkan Tuhan, tetapi tempatkan Tuhan di tengah. Sehingga roh dunia itu biarlah dia tersingkir, tetapi roh Allah ada di dalam diri kita. Dengan demikian, saudaraku, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari, saudaraku, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tersedia di hadapan kami, ya Tuhan, roti dan anggur perjamuan untuk boleh kami nikmati dan merayakannya. Dan tentunya jikalau kami boleh ada untuk ikut ambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan pula karena kehebatan kami, tetapi Tuhan mengundang setiap kami. Namun Bapa, ketika kami kembali melihat ke dalam kehidupan kami, sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang tidak layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Sebab seringkali pikiran kami, tutur kata kami, dan sikap hidup kami bertentangan dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami lebih suka melakukan, memikirkan, dan juga mengatakan apa yang menjadi kesenangan hati kami. Namun ya Bapa, kami tetap juga rindu untuk menyambut undangan perjamuan pada siang hari ini. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini baik kami yang hadir di gereja, ataupun kami yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti perjamuan kudus ini secara online, kami memohon kasih karunia-Mu, layakkanlah kami. Ketika Tuhan melayakkan kami, maka kami boleh yakin dan percaya, kami pun boleh layak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapak, kami juga rindu berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di dalam hidup kami. Meskipun kami sadar ada begitu banyak hal yang kami temui, yang kami jumpai, dan seringkali membuat kami kecewa, membuat kami marah, bahkan juga membuat kami putus asa. Mampukan kami Bapa untuk senantiasa teguh, mampukan kami ya Bapa untuk senantiasa mampu melihat kehadiran-Mu, merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami.
Sehingga apapun persoalan yang boleh kami hadapi, kami boleh sungguh-sungguh mengimani bahwa kami bekerja, kami bergerak bukan dengan kekuatan diri kami, tetapi Engkau hadir untuk menopang dan menolong kami. Bahkan dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau membukakan jalan keluar bagi kami. Ketika kami menghadapi kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, tolonglah kami ya Bapa, agar kami tetap mampu berserah dalam pimpinan-Mu. Kami memiliki kesabaran dan ketabahan untuk dapat melalui setiap proses yang harus dijalani demi kesempurnaan kesembuhan kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Kami tahu bahwa Tuhan merangkul kami. Tuhan merangkul kesakitan kami. Demikian pula ya Bapa, jikalau duka cita melingkupi diri kami, kadangkala kemudian kami menjadi terpuruk dan kehilangan pengharapan. Saat ini Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu, teguhkanlah iman kami, bangkitkanlah kembali pengharapan kami, sehingga meskipun kami menghadapi duka cita, kami tetap yakin Tuhan akan menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Secara khusus kami rindu berdoa untuk keluarga Penatua Jeffrey Roring atas meninggalnya mertua kekasih almarhum Bapak Poniman. Tuhan akan menghiburkan dan Tuhan akan menopang. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan kami terkait dengan pekerjaan kami ya Tuhan. Situasi pasca pandemi belum menjadikan kondisi kami pulih sepenuhnya. Sehingga tentu saja pekerjaan kami pun menjadi terdampak. Namun kami tetap rindu ya Bapa menggenggam tangan Tuhan. Sebab tentunya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap berkat bagi kami untuk keluarga kami. Melalui setiap pekerjaan yang boleh kami gumuli. Oleh karena itu ya Tuhan, limpahkanlah senantiasa kreativitas di dalam diri kami, pikiran yang positif di dalam pikiran kami, untuk kami dapat menindakkan setiap tugas pekerjaan kami dengan penuh sukacita. Kami juga rindu ya Tuhan, berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai dengan saat ini belum bangkit dari keterpurukan setelah terhantam pandemi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membukakan jalan keluar. Banyak saudara yang memberikan uluran bantuan yang juga akan menopang dan menolong. Bapak, saat ini kami juga rindu berdoa untuk anak-anak kami yang masih bergumul dengan studi mereka masing-masing dalam setiap jenjang pendidikan. Tentunya Tuhanlah yang akan menyertai mereka, supaya mereka bukan hanya menjadi orang-orang yang pintar pandai, tetapi mereka juga boleh menjadi orang yang cerdas dan berhikmat. Sehingga di dalam hidup mereka ya Bapa, mereka juga boleh menjadi kitab yang terbuka. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang selalu menyatakan kehadiran Kristus dengan adab yang baik. Kami juga berdoa Bapak secara khusus untuk gereja GKI Kuitang, bersama-sama dengan lingkungan, pos, dan juga bakal jemaat yang ada, untuk kami mampu berderap bersama, sehingga melalui persekutuan kami jemaat GKI Kuitang ini Tuhan, kami dapat membawa dampak positif bagi situasi di sekitar kami, menghadirkan damai, menghadirkan sejahtera, menghadirkan sukacita. Kiranya setiap pelayanan gerejawi yang diselenggarakan ya Tuhan, menjadikan nama-Mu dimuliakan. Setiap kegiatan gerejawi yang diselenggarakan kiranya juga boleh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadikan iman percaya kami semakin bertumbuh ke arah kedewasaan. Kami juga berdoa untuk aktivitas setiap anggota jemaat dan simpatisan, dalam setiap karya pelayanan sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Tentunya Tuhan akan memakai setiap anggota jemaat dan simpatisan ini menjadi alat saksi-Mu yang hidup. Kami juga berdoa bagi personalia badan pelayanan. Tuhan akan menopang menyertai, sehingga pelayanan boleh menjadi semakin indah dan menyukacitakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan para penatua bersama dengan dukungan keluarga. Tentunya kasih karunia-Mu hadir ya Bapa untuk menopang pelayanan para penatua ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan para hamba-Mu, pendeta dan calon pendeta GKI Kuitang. Tentunya Tuhan akan menyertai, sehingga pelayanan para hamba-Mu ini Bapa boleh menjadi puji dan kemuliaan bagi nama-Mu.
Kami juga berdoa untuk karyawan gereja GKI Kuitang. Tuhan akan senantiasa tambahkan semangat dan sukacita dalam berkarya. Karena sesungguhnya apa yang mereka karyakan pada hakikatnya adalah persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena sesungguhnya para karyawan gereja ini menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada anggota jemaat. Bapak, saat ini kami juga rindu berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami yakin Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami yakin Tuhan akan menolong bangsa ini. Terlebih lagi ya Bapak, bergerak menuju tahun 2024, di mana pemilu akan diselenggarakan di sana, situasi politik sudah mulai menghangat, bahkan untuk sebagian orang sudah mulai memanas. Namun kami rindu Bapa, damai sejahtera Tuhan menguasai kami. Kami rindu ya Tuhan, keamanan, ketentraman boleh tetap ada dan terjaga di tanah air kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih akan melanjutkan kehidupan kami. Jadikan kami ya Tuhan menjadi kitab yang terbuka, sehingga setiap orang boleh melihat Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita menyatakan rasa syukur kita dalam ibadah ini melalui persembahan syukur kita. Pada Minggu 5 Februari 2023 akan ada 3 kotak persembahan. Kotak pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kotak kedua untuk dana pengucapan perjamuan kudus, kemudian kotak ketiga untuk persembahan bulan Februari 2023. Jemaat yang saat ini hadir mengikuti ibadah di gedung gereja ini dapat menyerahkan melalui amplop persembahan dan memasukkan ke kotak-kotak yang tersedia di depan atau bisa juga melalui scan barcode yang tertempel di depan tempat duduk Bapak Ibu masing-masing. Demikian juga halnya dengan Bapak Ibu Jemaat yang mengikuti ibadah secara online, akan ada nomor rekening ataupun QR Code yang ada di layar handphone, laptop ataupun pesawat televisi yang saat menyanyikan persembahan. Khusus persembahan kotak kedua untuk pengucapan syukur perjamuan kudus, mohon untuk ditambahkan angka 32 di akhir nominal. Dan untuk persembahan kotak ketiga, persembahan bulan Februari 2023, agar ditambahkan digit atau angka 02 di bagian akhir nominal bagi jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer. Jika tidak ada kode 32 ataupun 02, maka dianggap untuk pelayanan umum gerejawi. Kesempatan untuk memberikan persembahan dimulai dari jemaat yang duduk di balkon, kemudian jemaat yang duduk di baris paling belakang dan seterusnya sampai dengan yang duduk di depan. Jemaat maju melalui baris tengah dan kemudian melalui jalur samping kanan dan kiri. Terakhir persembahan dari jemaat yang duduk di sayap paduan suara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan dalam Tahwari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan mengiringi dari Kidung Jemaat 298, bait yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, selama bumi didiami.
saya jemput Jemaat Bangkit berdiri dan kita menyanyikan baitnya yang kelima. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kami pada rangkaian ibadat ini ya Tuhan. Karena kami tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerjaan-Mu di muka bumi ini melalui GKI Kuitang ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga setiap sen rupiah yang boleh terkumpul pada saat ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan di hadapan jemaat dan teristimewa di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami karena kami bawa kepadamu melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, sebagai murid-murid Kristus, mari kita nyatakan sikap hidup yang memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita juga menyatakan bahwa Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Tuhan bentengku, perisaiku, batu karangku, pengimaku, dapatiku di rumahmu, ku aman dan
mengaku dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera.